Tuh, kayak ini. Oh iya. Udah Bu. Bisa dimulai ya. Oh, Rene lagi ngerekam. Sudah? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku 10-3? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat sekali ya. Di siang hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran fisika. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah sehingga kita dapat berkumpul menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban Menuntut ilmu. menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ya. Saidu aku surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita siap-siap belajar fisika. Pelajaran yang bukan fisika tolong dimasukkan. Aktivitas-aktivitas yang tidak mendukung belajar fisika silakan dihentikan dulu ya. Oke, sudah? Sudah serius? Sudah mulai serius? Oke, ya. Ya. Ibu akan absen dulu kehadiran kalian hari ini. Ya. Coba angkat tangan dan sepadan kehadirannya ya. Al-Manuzuli? Ya, Ya. Alia Shumaida? sakit. Sakit apa nih ya? Nanti Demam, Bu. Ya. Semoga lekas sembuh. Amelia Dwi Putri? Andi? Estetika? Gilar Bertian? Hilman? hadir. Hilman? Kaisa? Kaila? Kairina? Rizky Cira? Muhammad Chandra? Hadir. Muhammad Rafi? Hadir. Muhammad Zaki? Hadir. Nabil Mozesa? Iya. Panji Pradana? Hadir. Puspa Febriana? Salwa? Sanita? Zalfa? Ya, Irnawan. Hadir. Oke, baik ya. Silakan kita bersiap-siap untuk belajar fisika hari ini. Yuk, dibuka buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya. Kita akan belajar tentang materi alat ukur. Masih melanjutkan pertemuan minggu lalu. Ya, sudah. Aktivitas lain selain fisika, silakan diisikan. Ya. Oke. Handphonenya nanti diletakkan dulu. Ya, nanti akan kita gunakan untuk mencari sumber. Ya. Oke, sudah. Baik, ya. Kita ingat-ingat minggu lalu sudah dibuka buku paketnya. Ya, bab 1 di pembukaan. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar alat-alat ukur. Ya, coba masih ingat nggak? Ibu membawa apa ini? Kelereng. Ya. Bagaimana? Alat ukur apa ini? Yang digunakan untuk mengukur diameter kelereng? Sama satu siswa, angkat tangan. Alat ukur apa nih yang digunakan untuk mengukur diameter kelereng? Ya, baik. Namanya siapa? Yuk, Amelia. Amelia, ya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kelereng itu jangka solong. Mengukur diameter. Mengukur diameter kelereng itu jangka solong. Oke, baik. Tepuk tangan buat Amelia. Kita belajar tentang jangka solong ya. Jadi fungsi dari jangka solong minggu lalu untuk mengukur diameter. Kalau dengan gelas ukur berarti bisa diameter apa aja yang terukur? Diameter luar. Diameter dalam. Ya, coba siapa namanya? Ayo. Diameter Luar, diameter dalam. Masih ingat ya? Oke. Baik, ya
hari ini kita akan lanjutkan tentang alat-alat ukur yang lain, yaitu nanti kita akan menggunakan neraca, kemudian termometer, gelas beker. Oke, baik. Sebelumnya kita masuk ke prasyarat dulu sebelum ke materi diksi. Ya, coba. Apa yang dimaksud dengan massa jenis? Ya, apa yang dimaksud dengan massa jenis? Ya, ada yang tahu massa jenis? Ya. Apa yang dimaksud dengan massa jenis? Massa jenis adalah? Ya. Masih ingat pelajaran massa jenis? Dulu, kemudian baru letakkan masanya, tarik ininya, antingnya, ya. Bisa juga menggunakan yang digital untuk mengecek kebenarannya benar atau tidak. Sepakat? Sudah paham ya? Ya, paham. Yuk, silakan bekerja, melaksanakan aktivitas. Ya. Ya, nanti bisa bergantian. Ya. Oke, bisa bergantian. Nah. Bisa bergantian di kelompok 5. Ya. Ya. Batunya, ya kan? Oke. Ya, gelas ukurnya. Udah. Warnanya nggak usah bareng aja. Masih ingat kan masa jenis apa? Ya, ayo coba. Siapa yang mau ngomong tentang pendapatnya? Masa jenis adalah? Praktek, nggak usah ngomong. Di sini, ya. Belakang aja kalau gitu. Oke, silakan. Siapa? Ya, yuk. Caca, ya Caca. Kalau Bu Lulu tadi Perbandingan antara massa suatu benda dengan volume benda. Ya, Perbandingan massa dengan volume benda tersebut. Oke, benar sekali. Kemudian bisa dirumuskan dengan ini, ya. Rho sama dengan M per V. Rho-nya itu massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M-nya massa benda, V-nya volume benda, ya satuannya meter kubik. Paham? Masih ingat ya berarti ya? Oke. Silakan sekarang buka handphonenya sebelum kita mulai belajar. Ibu akan mengetes dengan penilaian asesmen diagnostik kognitif, non kognitif dulu ya. Di WhatsApp group sudah Ibu share. Bagi Mama Ikan yang santri, siapa lagi? Satu orang? Atau ada yang tidak buka handphone hari ini? saya Bu. Oh ya, silakan ngambil ke depan. Ya. Ya. Dari massa jenis, mengukur menggunakan neraca dan termometer. Ya, isi. Ya, isi ya. Jangan lupa kasih nama. Dan yang menggunakan handphone diklik kirim ya. Kalau sudah selesai kirim. Ya. Di situ ada 3. Gimana? Bisa? Sambil dihitung berarti ya, ada hitungannya di situ ya. Susah tidak soalnya? Dapat ya? Masih ingat ya? Yang sudah selesai? Belum ada? Ada kuotanya kan? Ada kuotanya kan buat mengerjakan kelompok. Yang belakang cilas ya. Sisi gimana? Bisa? Ya, sudah selesai.
Latu. Batu kerikil. Nah, pertanyaannya, alat ukur apakah yang tepat untuk mengukur massa jenis kerikil? Ayo, Yang coba angkat tangannya. Ya, kasih oke, bagian belakang ini. Semangat sekali. Ya. Lihat di situ ya. Silakan tonton dan cermati. Bisa dipahami dari video tersebut? Bisa? Coba, salah satu siswa berpendapat tentang video yang sudah ditonton. Ayo, siapa yang berani? Berani mengemukakan pendapat sebagai bukti aktivitas kalian. Ayo. Ayo, silakan. 10-3. Jadi di situ tadi kita nonton tentang apa sih? Pesawat. Dalam pembuatan pesawat, material yang digunakan itu apa aja kan sudah dijelaskan di situ. Oke, siapa coba yang mau mengajukan pendapat? Puspa, oh Puspa lagi. Adakah yang lainnya selain Puspa? Ayo, ibu kasih kesempatan yang belum. Ayo, yang laki-laki nih, yang Mbak Nin, yuk silakan. Coba tadi nonton apa tadi? Pesawat. Ya, gimana tuh? Mana ya? Nama saya Muhammad Zaki dari kelas 13. Nah, oke, terus? Ya, tadi video tersebut menjelaskan tentang material pesawat yang terbuat dari aluminium. Itu, ya. Kenapa kok dipilihnya aluminium? Ayo coba dipikirkan. Ya, oke. Siapa namanya nih? Oke, gimana? Kenapa dipilihnya aluminium? Karena lebih ringan. Lebih ringan? Lebih tepatnya gimana? Masa? Masanya bisa lebih ringan dari besi. Oke, tepuk tangan dong. Ya, jadi sudah bisa dipahami ya terkait konsep massa jenis tidak beraturan dengan benar. Ya. Kemudian asesmen penilaiannya ada penilaian tadi diagnostik kognitif di awal tadi ya. Kemudian nanti formatif itu ulangan harian yang akan dilakukan 2 minggu lagi. Kemudian asesmen sumatif nanti di akhir pembelaan jalan akan ada soal juga. Kemudian ada penilaian keterampilan ketika melakukan praktikum ya, ketika diskusi seperti itu. Dan penilaian sikap kalian ya, sikap kalian selama proses pembelajaran. Bisa dipahami? Kita lanjut. Jadi nanti di sini kita akan memahami massa jenis suatu benda itu dapat dimanfaatkan untuk apa? Sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Seperti tadi pesawat terbang, berarti kan dia butuh naik, ya. Kalau naik kan berarti butuh material yang ringan, ya kan? Jadi konsep ini bisa digunakan. Kemudian topiknya nanti kita akan membahas neraca Auhaus, termometer, dan massa jenis benda tidak berat. Ya. Sekarang kita akan berkelompok nih ya. Silakan sesuai dengan kelompoknya duduk di masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ada 5 kelompok ya. Silakan posisikan mejanya dengan bagus ya, dengan nyaman. Mejanya dirapetin, kemudian posisinya melingkar gitu ya. Ayo silakan duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1 Alma, Kaila, Salika, Lila, dan Rafi. Ya, ayo segera. Kemudian kelompok 2 Alia, Karina, Siti, Fatima, Ilman, dan Zaki. Ayo.
Cowoknya siapa? Gua. Masih. Parah sih. Aduh, Hilman kan. Dari mana? Hilman. Meja yang ini bisa buat dua kelompok ya. Kelompok 4 sama kelompok 5. Ya. Ini ngaco ya. Mana? Di mana? Foto apa? Foto nggak? Biar ntar gua Neraca ongkos dan termometer ya. Silakan dicari menggunakan sumber belajar yang sudah dibagi dan juga boleh menggunakan internet ya dengan situs tentang neraca ongkos dan termometer ya. Yuk, silakan bekerja dari sekarang. Ya, sudah dicari bagian-bagian dari neraca ongkos. Oke, silakan dituliskan dalam LKPD. Nanti Semuanya harus tulis. Tapi semuanya juga harus tulis ya. dengan LKPD ini punya masing-masing ya. Nah, ditulis masing-masing. Tapi tetap dengan diskusi kelompok. Ya, baik. Ini pakai ini. Aktivitas 2 ada neraca ongkos dan termometer ya. Di depan kita, oke baik sebelumnya kita bisa lihat juga di depan kita ini di alat sekolah laboratorium ini juga ada neraca ongkos, ya kan? Ini kalau ini ada lengannya, ya. Ya. Yang sudah kelompok siapa berani presentasi ke depan? Ya, silakan. Boleh bawa sumber belajarnya boleh dibawa. Ayo, sudah? Oh, ini udah basah air. Simpan dulu sebentar. Cira-cira. Itu dong. Batu-batu. Ayo, untuk Di menghemat meja waktu. gua nih salin. Yang itu ya. Ya, kelompok ini lagi ngerusak pemandangan, buset dah. Memori. Mantep banget. siap-siap yang mau presentasi tentang termometer. Ya, kelompok berapa yang sudah siap? Sambil ditunjukkan ya, ini Itu ganti. yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagian dari neraca ongkos. Jadi yang pertama itu tempat beban. Tempat beban itu yang di sebelah sini, yaitu fungsinya digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur. Coba tunjukkan mana yang. Nah, yang ini tempat beban. Oke, terus ya boleh. Terus. Yang kedua itu tombol kalibrasi. Tombol kalibrasi itu yang ini. Ya, oke. Yang berfungsi untuk mengalibrasi neraca ketika neraca tidak digunakan untuk mengukur. Yang ketiga itu lengan neraca. Lengan neraca itu yang ini. Lengan neraca itu yang ini. Oke. Fungsinya untuk meletakkan anting atau pemberat pada neraca. Oke. Yang keempat, anting atau pemberat. Ya. Mana? Mana? Yang anting atau pemberat itu yang ini, yang Anting ini, yang ini. ya yang ini. Ya. Itu berfungsi sebagai petunjuk hasil pengukuran. Oke. Yang kelima itu titik nol atau garis keseimbangan itu yang ini. Titik nol, ada skalanya. Ya, yang ada skalanya. Ya. Skala Ini. nol. Skala nol ini. Ya ini. Ya, titik nol, skala nol ya. Berfungsi untuk menentukan titik keseimbangan. Oke, baik. Tepuk tangan. Kelompok 2. Yeay. Selanjutnya penelitiannya ganti orang ya. Ya. Penelitiannya berapa penelitian? Ya. Ya, 0,01 gram. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Yeay. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya tentang termometer, siapa yang mau presentasi? Oke. Beri semangat buat kelompok 3. Ya. Ya. Sambil bawa termometernya. Ya, teman-temannya. Ya.
ada 6 bagian. Nama komponen termometer itu yang pertama tabung gelas. Ya. Tunjukin tabung gelas yang mana? Ya, tabungnya ya. Oke. Terus Yang kedua ada pipa kaca. ya. Yang pertama tabung gelas, fungsinya badan termometer yang di dalamnya berisi komponen utama termometer seperti pipa kapiler juga dan juga skala termometer. Yang kedua pipa kaca, fungsinya itu tempat terjadinya penguaian raksa. Terus Yang ketiga ada skala. salah. Fungsinya untuk menunjuk derajat suhu suatu benda. Oke. Terus Yang keempat ada zat cair pengisi termometer, disebutnya juga raksa. Fungsinya komponen untuk mengindikasikan derajat suhu suatu benda. Ketika suhu benda tinggi panas, maka raksa akan menguai. Yang kelima adalah bukan. bukan. Fungsinya supaya zat cair yang telah menguai tidak mudah turun kembali. Yang keenam ada tandon, disebut juga reservoir. Fungsinya untuk paling bawah pada termometer yang berfungsi sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometer. Ya, baik. Penelitiannya? Penelitian termometer 0,50 derajat Celcius. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Sudah ya? Sudah bisa dipahami ya? Dengan mencari informasi tadi sudah tepat. Ya nih. Bukan kayak gitu. Sudah ketemu berapa hasil masa dari bensin? Ya, Gantian. bisa begini kali. Bukan gunung. Apa? Ini, masih. Apa? Garamnya kan 40 itu. 40 gram. 40 liter. Gimana sudah? Aduh. Ini sudah. Ini mau aktivitas berapa dulu yang diselesaikan? Aktivitas keberapa dulu yang Gue jelas pakai prinsipil lah. Aduh. di mesin jepit ya? Mencari mesin jepit. Oke. Volume kerikil dengan menggunakan Neraca awal. volume Gelas beker. ambil dulu airnya, ya kan? Ini Bu, udah 40 ml. Awalnya 40 ml. Ya. Ini baca olah ya, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Sampai di titik nol. Coba dibaca. Firman, berapa itu? Bacanya banget kayak nggak pernah lihat musik deh. Ya, yang besar ini berapa yang besar? 10 terus? Berapa hasilnya? 11,3 gram. Berikutnya pertama. Yuk, silakan dicatat dalam SKPD, ya. Kelompok 5 sudah mulai bersiap? Belum ada alat. Nanti bisa tukeran, ya. Tukeran. Ayo. Kelompok ini sudah? Ini mau kayaknya ada. Duh, ya udah nggak Ya sudah kelompok satu sudah selesai. Ya. Ini sudah melakukan aktivitas ketiga ya. Ya. Suhu awalnya berapa tadi suhu awalnya? 51. Oke. Sekarang ditambahin garamnya. Ya.
30 ya. Ya. Oke, baik. Ini sudah? Ambil tangan dulu. Ya. Jadi tambahin garam sudah ya? Sudah? Itu jangan jawab mulu apa lu? Harus semuanya. Sabar. Buset deh. Melakukan pengukuran, lakukan dengan hati-hati ya. Ada barang yang mudah pecah di situ, kelas berikutnya. Termometernya juga mudah pecah ya. Diaduk dulu. Ya. Setelah selesai diaduk, diamati hasil pengukuran suhu. Siapa dulu nih yang mau presentasi? Woi, pala lo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi tadi kita pertama menyiapkan termometer. Di situ kita pertama ukur garamnya dulu melalui pemilihannya suhu awal airnya itu 31. Setelah garamnya dimasukkan 40 gram lalu diaduk, itu suhunya berubah menjadi 28. Penurunan suhu 3 derajat. Oke, baik. Tangan kosong 1. Ya. Ada yang mau presentasi lagi terkait aktivitas 3? Ayo siapa tuh? Ya, oke. Nah, ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari percobaan penglarutan pada garam dapur. Alat-alat yang kita perlukan itu adalah 1 kalorimeter, 2 termometer larutan, 3 derajat, 4 beras ukur, 5 sendok plastik, bahannya garam dapur dan air mineral. Pada awalnya kita siapkan dulu kalorimeternya, lalu pasangkan termometer ke larutannya, masukkan volume air sebanyak 300 ml dalam gelas ukur, dan kalau kita ukur suhu awalnya menggunakan termometer larutan dan menggunakan kalorimeter. Kita timbang garam dapur sebanyak 10 gram, menggunakan nilainya, lalu masukkan ke dalam kalorimeter tersebut. Segera tutup lalu aduk dengan bagian belakang termometer
memiliki berapa suhu larutan setelah pengadukan. Berapa kenaikan suhu larutan setelah dan sebelum bereaksi dilakukan hal yang sama. Hasilnya kita melakukan percobaan. Pada percobaan pertama yaitu garam dapurnya seberat 10 gram, masanya 10 gram, dan airnya 500 ml. Suhu awalnya itu 31 derajat Celcius. Terus 3 gram. Volume awalnya itu 50 kubik, yang volume akhirnya itu 60, massa jenis itu 3,3. Berarti volume krikelnya berapa volume krikelnya? Kurang dong. Ya, dikurang ya? Iya. 60 dikurangi 50 berapa? 10. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Dari presentasikan hasil. Yuk, coba. Baik, sudah ya? Praktiknya sudah selesai? Nah, untuk masa jenis benda tidak beraturan bagaimana? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Bagaimana? Alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur masa jenis benda tidak beraturan? Jadi, ayo, siapa yang berani menjawab? Itu ada di aktivitas 1 ya. Jadi kita menarik hasil dari hipotesis, menjawab dari hipotesis tadi betul apa tidak. Yuk, gimana? Yuk. Alat ukur Yang tepat. untuk mengukur massa jenis krikel adalah neraca Gauss dan gelas Becker. Ya, terus selanjutnya nomor 2. Ya. Jadi bagaimana tadi? Dalam mengukur volume kerikil, gimana caranya volume kerikil? Ayo. Masukkan ke gelas. Ayo, coba siapa yang berani berpendapat menyimpulkan aktivitas kita hari ini? Dalam mengukur. Oke, terus kalau volumenya? Dengan gelas. Ya, dengan cara diisi dulu air. Dibaca selisihnya ya, selisih hasil volumenya tersebut. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua untuk aktivitas hari ini. Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan 4 aktivitas ya. Ya. Silakan alat dan bahannya nanti dirapikan lagi ya. Ibu akan kasih penguatan dulu ya. Coba perhatikan yang depan ya. Jadi dalam massa itu adalah jumlah yang terkandung dalam suatu benda ya. Kita ukur dengan tadi alatnya namanya apa? Neraca Gauss ya. Dalam pembacaannya itu ada 3 lengan di sini, garis bacaannya berapa tuh hasil bacaannya? 300. Kemudian di sini nantinya 70. Alat ukur apa yang tepat untuk mengukur massa jenis kerikil? Tadi berarti apa? Mengukur massa jenis kerikil? Neraca. Mas dan Mas Becker, oke tepuk tangan. Langkah-langkahnya juga bisa dipahami ya. Ya, langkah-langkahnya berarti menimbang dengan neraca Gauss. Harus diapakan dulu sebelum ditimbang massa Gaussnya? Dikalibrasi, membuat ke titik 0 dulu. Ya. Baik, Ibu akan kasih reward nih buat kelompok terbaik ya. Kira-kira siapa yang mau? Ya, kelompok terbaik adalah kelompok 2. Sama-sama ya. Kemudian bagi kelompok yang belum aktif, diharapkan untuk minggu depan aktif. Yuk, coba satu siswa yang berani berpendapat. Ayo. Yuk. Cina, ayo Cina, silakan. Ayo jawab Pak. Ayo jawab Pak. Putri, oh ya, Putri. Kita tahu di mana bagian-bagian dari neraca Gauss, cara mengukurnya, dan banyak lagi. Dapat mengukur massa jenis dari benda tidak beraturan yang menggunakan
Ya, silakan dibuka. Untuk anak santri udah Ibu kasih selembaran kertas, kerjakan di situ. Ya. Ya. Atau ada yang mau maju mengerjakan soalnya nomor 1? Ya. Ya, coba maju ke depan. Menjawab ke papan tulis. Papan tulis. Ya, boleh maju ke depan. Ya, sini ada spidolnya. Pada pengumpulan dengan neraca ongkos, kedudukan skala diperlihatkan pada gambar. Hasil pembacanya berapa? Coba tulis ya. Terus 33 satuannya apa? Oke, benar tidak? Coba diperhatikan. Sepakat dengan jawaban Nabi 433? Sepakat. Oke, tangan buat Nabi. Oke. Sekarang nomor 2. Yuk. Siapa yang mau menyelesaikan nomor 2? Ya, maju ke depan. Silakan. Sebelum dan setelah. Kedudukan skalanya adalah awalnya 20. Kemudian Oke, belum ya. Kirim ke mamanya. ya. Berapa? Hasil bacaan dari kenaikan suku tersebut. Ya. Ini pakai akhirnya dapat. Jawab. Pada pengumpulan benda neraca OHOS, kedudukan skala diperlihatkan pada gambar seperti di bawah ini. Hasil pembacaannya berapa? Coba ditulis. Ya. Ditulis. Ya. Berapa? 433. Satuannya apa? Ya. Pakai CM dong. Oh iya. Oke, benar tidak? Coba diperhatikan. Sepakat dengan jawaban Nabil 433? Sepakat. Oke, tepuk tangan buat Nabil. Oke. Sekarang nomor 2. Yuk. Siapa yang mau menyelesaikan nomor 2? Ya, maju ke depan. Silakan. Pengukuran dengan termometer pada air raksa sebelum dan setelah suhu dinaikkan. Kedudukan skalanya adalah awalnya 20. Kemudian ya, nih, spidolnya di sebelah sana. Dihapus dulu. Ya. Apa? Hasil bacaan dari kenaikan suhu tersebut. Ya. Ini pakai spidol tulis. Akhirnya berapa tuh? Tuh akhirnya 10. 30 dikurangi 2. Ya, sama dengan 10 satuannya derajat Celcius. Derajat Celcius. Oke, baik. Tepuk tangan buat Putri. Ya. Benar tidak jawabannya? Betul. Kita ya membaca skala termometer. Kemudian yang terakhir, nomor 3. Ayo, siapa yang berani mengerjakan nomor 3? Yuk. Berani mengerjakan nomor 3 nih. Menghitung massa jenis benda, ya, di mana massa bendanya itu 300 gram. Kemudian diukur menggunakan volume dengan gelas ukur. Ya, awalnya itu berapa itu suhu?
Volume awalnya itu dari gambar, coba. Volume awalnya berapa itu? Volumenya 20. Kemudian batu. Karena itu yang Jawab mau maju. gram per sentimeter di India. Tepuk tangan buat Karina. Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai kita ya. Selesaikan sampai klik kirim ya di sumatifnya. Baik. Cukup ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya dulu tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Kalau kita pembelajaran hari ini ada yang mau bertanya? Baik, lanjut ulang lagi ya. Jadi dalam pengumpulan ya, itu bisa langsung dan pengumpulan tidak langsung bahwa tadi bisa kita gunakan ancaman beberapa yang banyak itu bisa melakukan pengumpulan. Kalau melakukan tidak dengan mencari kabarnya dengan mencari masa jenis benda. Kita harus nyari masanya, volumenya, baru bisa mulai dari masa. Oke, paham? Nah, gimana? Cukup pembelajaran kali ini? Dari kami ini? Ya, baik. Dengarkan baca tentang alat ukur listrik, ya. Belajar ya, baik. Kita akhiri pertemuan dengan bacaan Alhamdulillah. Ya, doa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih ya. Alat-alatnya tolong taruh di depan lagi. Baik, waktu istirahat untuk makan siang. Silakan siswa alatnya taruh di depan dulu ya. Oh ya. itu nanti akan dibacakan untuk persiapan sholat Idul.
matiin aja. Zoom-nya belum. Matiin dari sini aja.